Shalom semua jemaat ataupun keluarga SIB Mersing. Saya sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada keluarga yang setia untuk beribadah setiap minggu. Apakah itu beribadah kemudian mendengar firman Tuhan daripada pastor ataupun daripada pastor-pastor yang lain. Saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena keluarga setia untuk beribadah. Dan saya juga mau meminta maaf karena pada minggu yang lalu saya tidak sempat untuk merekam video dan hantar ataupun upload di YouTube untuk tatapan kita, pelajaran kita, karena ada komplikasi, karena ada masalah yang saya hadapi, so saya tidak mampu. So saya sangat-sangat minta maaf dan harap supaya kamu memaafkan saya lah. Pasti kamu memaafkan bahkan. So pada hari ini puji Tuhan ada kesempatan untuk merekam dan ada kesempatan juga untuk upload video nanti. So untuk ibadah pada minggu ini untuk SIB Mersing kita akan teruskan ibadah melalui online, yaitu ibadah keluarga. Untuk khotbah pada minggu ini kita akan belajar daripada sebuah ayat yang sangat memberkati saya beberapa hari ini, karena saya kembali membaca beberapa ayat yang saya suka tulis di buku saya renungkan kembali ayat-ayat itu, dan satu ayat yang sangat memberkati saya. Semua ayat itu memberkati, tapi ada satu ayat yang menonjol untuk saya pada minggu ini, yaitu dalam Yohanes 14 ayat 6. So mari kita baca Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ini adalah kata-kata Yesus kepada Thomas, karena Thomas bertanya kepada dia, "Tuhan, macam mana kita ataupun macam mana dia boleh sampai kepada rumah Bapa?" Karena Yesus berbicara tentang rumah Bapa sebelumnya. Kemudian Yesus menjawab dengan jawaban tadi, ayat tadi. Nah, mengapa ayat ini menonjol dalam hidup saya ataupun dalam perhatian saya kalau ketika saya membaca firman Tuhan itu? Karena seringkali kita bertanya banyak hal, seringkali kita punya banyak pertanyaan, banyak pergumulan, banyak saja kita yang kita tidak tahu kan. Kalau kita baca tentang Alkitab, pertamanya banyak yang kita mau tahu kan, dan kita tidak dapat jawaban itu. Kalau kita pergi bertanya kepada orang lain, kita bertanya, bahkan kalau kita bertanya kepada pastor pun kadang-kadang kita tidak dapat jawaban yang sesungguhnya. Bahkan seringkali itu menimbulkan persoalan yang lain lagi. Tapi di dalam Yesus, dia menjawab dengan sepenuhnya. Ketika dia menjawab kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dia tidak hanya menjawab persoalan tentang rumah Bapa tadi, tapi dia menjawab persoalan tentang hidup itu sesungguhnya. Karena untuk sampai kepada rumah Bapa itu adalah tentang hidup. Itu adalah tentang kekekalan, hidup yang kekal. Itulah mahkota kehidupan. Nah, ketika Yesus menjawab, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," maka dia menjawab persoalan tentang hidup. Di dalam dia kita menemukan hati Bapa. Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ketika Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, maka segala sesuatu yang kita persoalkan, yang kita gumuli, jawabannya ada di dalam dia. Karena dia adalah Allah. Tapi pada hari ini kita akan lebih jauh lagi belajar tentang firman Tuhan, tentang kenyataan tadi. So, tema yang kita akan belajar pada ibadah kali ini adalah mengapa Yesus Kristus itu adalah jawaban yang sesungguhnya bagi setiap persoalan atau pergumulan kehidupan kita. Sekali lagi saya ulang, mengapakah Yesus Kristus adalah jawaban untuk persoalan hidupmu, persoalan hidup kita. Seringkali kita diperhadapkan dengan masalah. Kita semua sudah tahu, saya pun sudah banyak kali cakap, dan banyak kali inilah permulaan khotbah saya katakan, banyak saja masalah yang berlaku dalam hidup kita. Ada saja pergumulan dalam kehidupan kita. Dan kita mau jawaban. Manusia kita mau jawaban.
Dan ketika kita belajar firman Tuhan, kita dapat tahu bahwa Tuhan itulah jawaban untuk segala persoalan kita. Tapi hari ini kita akan lebih jauh lagi mengoreksi mengapa Tuhan Yesus itu adalah jawaban. Mengapa dialah yang boleh menjawab. Okay? Apakah kita tidak boleh mendapat jawaban yang sesungguhnya daripada pihak yang lain? Mengapa harus Yesus sahaja sebagai orang percaya yang kita harus percayakan sungguh-sungguh hidup kita kepada Tuhan, termasuk persoalan dan pergumulan kehidupan kita? Mengapa dia? So pada hari ini kita akan belajar itu melalui ayat ini yang menjadi dasar. Okay? Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Itulah yang menjadi dasar untuk pelajaran firman Tuhan kita pada hari ini. Lalu yang pertama, mengapa Yesus itulah jawaban bagi persoalan kehidupan kita? Adalah pertama karena dia adalah penciptamu. Dia adalah pencipta kita. Dalam penciptaan, kita kembali belajar tentang penciptaan. Penciptaan itu ada di Kejadian. Kita kembali belajar tentang Kejadian. Penciptaan itu menceritakan tentang bagaimana Allah mencipta dan bagaimana manusia ada dan semua itu. So, ketika Allah mencipta dunia ini, dia mencipta dengan firman. Ketika dia berfirman, maka jadilah. Dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, firman itu menjadi manusia. Dan manusia itu adalah Yesus. Nah, mengapa Yesus adalah jawaban bagi setiap persoalan kita? Karena Yesuslah yang menjadi pencipta kita. Nah, bayangkan kalau Anda seorang pencipta kepada satu barang. Contohnya ini. Ini tahu kan, ini mouse. Kita panggil mouse tikus untuk kita punya laptop, untuk komputer kita. So kalau ada seorang yang mencipta ini, dialah pencipta kan? Dia mencipta ini mouse. Ketika mouse ini rusak, mouse ini tidak membaiki dirinya sendiri. Tetapi siapa yang menciptalah yang tahu bagaimana untuk membaiki. Mengapa? Karena dia tahu setiap komponen di mana-mana semua yang ada di dalam benda ini. Kalau kita yang tidak tahu apa-apa, kita hanya tahu guna saja. Ketika dia rusak, kita tidak buka, on the spot kita buat. Kecuali kalau kita pergi belajar lah, kan sekarang ada YouTube, kita boleh tengok YouTube dan sebagainya. Tapi bayangkan kalau tidak ada semua itu, maka si pencipta lah yang kita pergi cari. Yang buat ini barang yang kita pergi cari. Kenapa ini rusak di sini? Oh, sebenarnya begini, begitu, begini. Kan? So, demikian juga untuk kita. Analogi yang tadi itu kita aplikasikan pada pergumulan dan kehidupan kita. Nah, bila kita punya masalah, kita tidak harus cari jawaban itu sendiri, tapi kita cari pencipta kita. Pencipta kita adalah Yesus tadi. Maka kalau Anda ada masalah, ada sesuatu yang menjadi masalah, pergumulan, something wrong, apakah itu dalam pribadi Anda, dalam keluarga Anda, pekerjaan Anda, teman-teman Anda, dan sebagainya, apapun aspek kehidupan Anda, ya, jawabannya adalah cari Tuhan, cari Yesus. Dia yang menciptakanmu, dia tahu apa yang semua yang berlaku dalam hidupmu, dalam apa yang berlaku dalam pikiranmu, dalam pribadimu. Dia tahu jawaban untuk menyelesaikan itu. Karena itulah mengapa dia adalah jawaban untuk persoalan kita. Dia adalah Alfa. Dialah yang memulai semuanya. Kalau dia memulai semuanya, maka dia tahu, maka dia tahu ciptaannya itu bagaimana. Kalau ciptaannya itu kita katakan rusak, dia tahu bagaimana membaiki. Pada awalnya Allah menciptakan manusia. Kembali pada penciptaan tadi, pada awalnya Allah menciptakan manusia untuk mendatangkan kemuliaan baginya. Itulah tujuan kita ada di dunia. Itulah tujuan manusia ada di dunia. Tetapi manusia itu rusak. Ciptaan itu rusak. Ciptaan itu tadi sudah rusak. Maka harus menyelesaikan itu, harus membaiki itu.
Si pencipta itu mencari jawaban. Manusia tidak mencari jawaban untuk persoalan dosa, tetapi Allah yang mencari jawabannya. Akar dari segala masalah yang kita hadapi sekarang ini, akar daripada segala kejahatan yang kita lihat hari ini, kita alami hari ini, adalah daripada dosa, adalah karena dosa. Dan akar daripada dosa itu, akibat daripada dosa itu adalah maut. So Allah tahu bahwa masalah di dalam ciptaannya itu adalah dosa. Sebagai pencipta, dia tahu bagaimana menyelesaikannya. Pada hari ini, kita sebagai orang percaya yang sudah dimenangkan, masih tetap mengalami masalah. Okay? Itu juga karena ada dosa. Tetapi Tuhan tahu jawabannya. So, carilah Tuhan. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus itu adalah jawaban bagi setiap persoalan kita? Karena dia berjuang habis-habisan untuk kita. Dia berjuang sepenuhnya untuk kita. Ketika Yesus mengatakan dialah jalan, kebenaran, dan hidup, dalam kebenaran itu, dalam bagian kebenaran itu, kebenaran yang sesungguhnya adalah Allah menjadi manusia untuk menebus manusia daripada dosa. Nah, seringkali orang kata menebus dosa. Ada lagi lagu yang liriknya bunyi menebus dosa. Tapi Allah tidak menebus dosa, Allah menebus manusia dari dosa. Sehingga akar daripada dosa itu, yaitu maut, dia kalahkan. Nah, itulah karya Tuhan untuk kita. Anugerah keselamatan yang dia berikan itu dia berikan kepada kita seperti dia memberikan hadiah, seperti kita memberikan hadiah kepada teman kita, okay? Ataupun seperti kita menerima hadiah. Kalau kita terima hadiah, kita tidak perlu bayar, betul? Kalau kita bayar itu bukan hadiah, orang lain yang bayar. Dalam hal ini Tuhan memberikan kita anugerah, dan anugerah itu tidak perlu kita bayar, tetapi Tuhan Yesus sudah membayar itu. Nah, bagaimana dia membayar? Itu adalah dengan nyawanya. Tidak ada satupun pengorbanan di dunia ini yang lebih bermakna dan lebih tinggi, lebih mulia, kalau bukan nyawa seseorang itu dipertaruhkan, diberikan untuk kita. Dan nyawa Tuhan Yesus sendiri dia berikan untuk kita, supaya kita dapat anugerah keselamatan itu, supaya kita dapat terima rumah Bapa tadi, supaya kita dapat sampai kepada rumah Bapa. Nah, kalau Anda mau mencari jawaban, carilah pribadi yang sungguh-sungguh mau menjawab persoalanmu. Lalu ada yang bertanya, Pastor, saya sudah berdoa begini sekian-sekian, tiada pun Tuhan mau jawab doa saya. Seperti Tuhan tidak dengar pula. Nah, di sana kita selap. Karena Tuhan menjawab bukan seperti seorang manusia. Jangan samakan Tuhan itu seperti manusia. Tetapi Allah menjawab dengan kehendaknya sendiri. Allah menjawab dengan hikmatnya sendiri. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka dia menjawab, ya, tidak, atau saya ada sesuatu yang lebih baik. Oke, Anda hanya perlu tunggu. Nah, dalam kebenaran ini, Tuhan menjanjikan jawaban untuk kita. Apakah itu ya, tidak, atau lebih baik? Itu adalah jawaban Tuhan. Dan yang pastinya dia menjawab persoalan kita. Nah, ketika kita punya persoalan, kita perhadapkan itu kepada Tuhan, sebenarnya dia sudah tahu. Tidak perlu pun kita cakap, dia sudah mengerti. Ini kembali pada hal berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Berdoa itu adalah tindakan iman. Berdoa itu adalah berserahnya kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, artinya kita tidak sungguh-sungguh mau menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Nah, Tuhan kau sudah tahu. Seperti kita rileks saja. Tapi kalau masalah itu sungguh mengganggu kita, dan kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, maka serahkanlah itu ke dalam tangan Tuhan melalui doa. Tuhan mau
supaya hati kita sungguh-sungguh berpaut pada Dia, sungguh-sungguh memandang Dia sebagai jawaban. Kalau kita ada keinginan seperti itu, kalau kita ada kemauan seperti itu, jauh lebih daripada itu Tuhan akan menjawab kita. Manusia bergumul dengan dosa, tapi yang menjawabnya adalah Tuhan. Yang menjawabnya adalah darah dan tubuh Yesus yang dikorbankan untuk kita sehingga kita dapat keselamatan tadi. So, mengapa Tuhan Yesus itu adalah jawaban bagi kita? Karena Dialah satu-satunya pribadi yang bertungkus lumus, yang berusaha sedaya upaya untuk menjawab persoalan kita. Dan karena Dia itu adalah Allah yang berkuasa dan penuh hikmat, maka jawaban itu yang terbaik. Oke? Seperti saya tidak mau kita berpikir seperti Tuhan itu tidak ada jawaban, karena itu Dia bertungkus lumus buat research apa semua. Tidak. Dia tahu semuanya. Tetapi kasih-Nya mendorong Dia untuk menjawab kita. Dan kesungguhan itu dapat lihat dalam tindakan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia mati bukan karena dia egois, bukan karena Dia jahat, bukan karena Dia sudah tidak sanggup lihat manusia dan sebagainya, tapi karena Dia mengasihi manusia. Dan karena kasih daripada Allah, itulah yang menyelamatkan manusia. Allah itu sungguh mengasihi kita dan Dia mau menjawab persoalan hidupmu. Maka sekarang kita harus lakukan apa? Kita harus mempercayai Dia. Kita harus mempercayai Tuhan Yesus. Okay? Kita sudah serahkan masalah kita sudah serahkan pergumulan kita. Maka percaya saja pada Dia. Kalau Dia mau memberikan yang terbaik untuk kita, pasti. Yang ketiga dan yang terakhir, Yesus adalah pengakhiran segala sesuatu. Rumah Bapa tadi, dalam Yohanes 14 tadi, rumah Bapa itu adalah kediaman Tuhan. Maksudnya, di sanalah Tuhan bertakhta untuk selama-lamanya. Di sanalah Dia akan duduk bersama-sama dengan kita kelak. Sebagai orang percaya, itulah yang seharusnya menjadi sukacita kita. Nah, ketika kita mengalami masalah sementara di bumi ini, mengapa Tuhan Yesus adalah jawaban? Karena Dia sudah tahu pengakhirannya. Dia sudah ada di pengakhirannya. Seperti rumah Bapa tadi, Tuhan Yesus sudah ada di sana menyediakan yang terbaik untuk kita. Maka persoalan kehidupan kita, apa yang kita alami, di akhirnya Tuhan ada di sana. Tuhan sudah tahu, maka sangatlah bijak untuk kita menyerahkan pergumulan dan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dialah yang mengakhiri semuanya. Oke? Dialah yang pasti yang menjadi ending untuk masalah kita. Nah, harapan ini bukan hanya harapan yang buta, bukan hanya harapan yang kosong, tapi harapan ini adalah harapan yang sesungguhnya. Karena Tuhan Yesus bekerja dalam diri kita, Tuhan Yesus bekerja di luar daripada diri kita, Tuhan bekerja di seluruh semesta ini supaya yang terbaik, yang terbaik itulah yang terjadi untuk kita. Lalu apa saja pergumulan, apa saja keputusanmu, apa saja masalahmu, ketahuilah Tuhan sudah ada di pengakhirannya. Dia juga yang ada di permulaan tadi, dan Dia juga yang menuntun Anda, dan Dia juga yang menanti Anda di pengakhiran nanti. Maka Tuhan Yesus itulah pilihan dan jawaban yang seharusnya dan yang terbaik untuk menghadapi masalahmu. Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus itu adalah jalan, Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah hidup. Kalau Anda mengalami apa saja masalah sekarang ini, carilah Tuhan. Dia yang menciptakanmu, maka Dia tahu apa yang harus diperbaiki. Dialah yang bertungkus lumus mencari jawaban untuk kita,
maka dia akan bertarung sedaya upaya untuk kita. Dan dia sudah ada di pengakhiran. Jawaban itu sudah ada untuk kita semua. Kita hanya perlu melakukan tanggung jawab kita, yaitu mendengar, merenungkan, menunggu dengan sabar, dan berserah kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita punya iman di dalam Tuhan bahwa Dia sudah menang untuk kita. Jawaban untuk setiap masalah kita ada di dalam Yesus Kristus. Itulah renungan firman Tuhan yang kita dengar pada minggu ini, berbicara tentang mengapa Tuhan Yesus itu adalah jawaban bagi setiap pergumulan kita. Yang pertama tadi adalah karena Tuhan Yesus itu adalah Alfa. Tuhan itu adalah permulaan. Dialah yang mencipta kita. Tuhan itu adalah penciptamu. Yang kedua, karena Tuhan Yesus berjuang sehabisnya untuk memberikan jawaban bagi kita. Tidak ada pribadi yang lain yang sanggup mati untuk kita. Pribadi yang sama pasti melakukan yang terbaik untuk Anda menghadapi masalahmu dan akhirnya mendapat jawabanmu. Yang ketiga dan yang terakhir tadi adalah Tuhan Yesus adalah Omega. Tuhan adalah pengakhirannya. Dia sudah ada di akhir cerita hidupmu, masalah kita, dan sebagainya. Tuhanlah ada yang menjadi jawaban kita. So saya mau Anda terus-menerus merenungkan, kita terus-menerus merenungkan kehendak dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Anda punya masalah, Anda sakit hati, Anda sedih, Anda lemah, Anda tidak berdaya, Anda bertanya-tanya, banyak pergumulan masalah, carilah Tuhan, datang kepada Tuhan. Dia ada jawaban untukmu. Dia bukan hanya menjawab, tapi dia memberikan ketenangan jauh melebihi apa yang kita pikirkan, jauh melebihi apa yang kita mau. Tuhan sudah sediakan untuk kita. Dia tahu apa yang kita perlu. Amin. Mari kita tunduk berdoa dan saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan yang Engkau berikan untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami terus-menerus menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu, karena kami sungguh percaya jawaban yang sesungguhnya datang daripada Tuhan. Apapun yang menjadi masalah dan halangan di hadapan kami sungguh percaya Tuhan Yesus ada untuk kami. Tuhan Yesuslah yang sudah menciptakan kami dan tahu apa yang harus diperbaiki dan tahu apa yang harus dilakukan. Tuhan, Engkaulah yang sudah memberikan kami jawaban dan Engkau sendiri yang menunggu kami di akhir daripada masalah kami, sehingga kami dapat menang di dalam Engkau, menuai setiap damai dan sukacita yang Engkau berikan untuk kami, karena kami punya pengharapan di dalam Engkau. Dengarlah doa kami ya Tuhan, biarlah supaya hati kami dipenuhi dengan damai dan sukacita yang daripada Tuhan sahaja. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Amin. Terima kasih karena mendengar renungan firman Tuhan hari ini. Saya sungguh bersyukur karena akhirnya kita ada dalam rangka pemulihan COVID-19 di negara kita, dan itu adalah satu berita yang sangat baik untuk kita sebagai rakyat Malaysia. Kita tetap memberikan kerjasama kepada kepimpinan kerajaan dan kepada community supaya kita dapat melawan total penularan COVID-19 di negara kita, dan sehingga vaksin yang dikeluarkan kita terus-menerus menjaga kesehatan, kebersihan, dan keadaan persekitaran kita juga. Jangan lupa jangan lupa juga untuk ibadah pada minggu hadapan ataupun untuk ibadah keluarga maksud saya tadi, kepada kita semua. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.